Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang teori reality terapi yang beranggotakan saya, Iza Arumi Rahmawati, nomor 6 2044260, beserta teman saya. Perkenalkan, nama saya Mala Sustiana Vitasari, NIM 204420035. Perkenalkan, nama saya Vivian Lestin Ferdina dengan NIM 204420016. Perkenalkan, nama saya Tribagus Pranoto Sanjoyo, NIM 204420040. Penjelasan reality terapi didirikan oleh William Glasser pada tahun 1965. Reality terapi merupakan salah satu metode konseling yang secara tegas didasarkan bahwa setiap orang memutuskan perilakunya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya atau prinsip. Ini mengajarkan untuk mengarahkan hidup, membuat keputusannya yang efektif, dan menangani sebuah masalah. Reality terapi manusia didasarkan pada teori perilaku yang berpendapat bahwa individu tidak dilahirkan dengan pikiran kosong yang menunggu untuk dipengaruhi oleh kekuatan eksternal. Tetapi, teori terapi reality ini berfokus pada kekuatan internal, sehingga merupakan bagian dari psikologi internal dan mengonsumsi bahwa semua perilaku berasal dari dalam individu. Reality terapi berusaha untuk menghindari pemaksaan dan hukuman, serta mengajarkan tanggung jawab. Terapi reality percaya bahwa konsekuensi dari trauma masa lalu tidak dapat diubah. Tetapi individu dapat memilih bagaimana cara menanggapi trauma di masa lalunya. Inilah mengapa saat bereaksi pada trauma masa lalu, beberapa orang menjadi lebih kuat dan memilih untuk diam tentang konsekuensi negatifnya. Menurut Glasser, yang bisa dilakukan semua individu hanyalah berusaha untuk berubah perilaku mereka saat ini sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka dan bergaul dengan orang-orang yang ingin mereka hubungi. Untuk tujuan reality terapi. Secara umum, tujuan konseling reality terapi sama dengan tujuan hidup, yaitu individu mencapai kehidupan dengan sukses atau sukses identitas. Untuk itu, dia harus bertanggung jawab untuk mencapai kepuasan terhadap kebutuhan personalnya. Tujuan umum dari reality terapi adalah agar klien menemukan jalan yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu, terapi reality bertujuan untuk memberikan kemungkinan dan kesempatan pada klien agar dia bisa mengembangkan kekuatan psikis yang dimilikinya. Konselor harus menyampaikan bahwa kebahagiaan klien terletak pada cara berpikir, cara menyikapi masalahnya, dengan keberanian untuk mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Konsep dasar reality terapi. Reality terapi berbasis pada kontrol teori, sebuah sistem dari fungsi otak yang disesuaikan untuk tujuan terapi dan diformulasikan dengan cara berusaha diri sendiri untuk mengatur perilakunya dalam rangka untuk mengubah lingkungan sekitarnya. Langkah reality terapi. Prosedur terapi reality disediakan oleh Corey tahun 1986. Ada yang pertama yaitu menciptakan hubungan, yang kedua fokus pada perilaku saat ini, yang ketiga undang klien untuk mengevaluasi perilaku mereka. Yang keempat ada membantu klien untuk mengembangkan rencana tindakan. Yang kelima mendapatkan komitmen. Yang keenam menolak untuk menerima alasan. Yang ketujuh menolak untuk menggunakan hukuman. Yang kedelapan
menolak untuk menyerah. Reality terapi. Berdasarkan teori reality terapi, individu memilih semua hal dan perilaku yang mereka lakukan. Jadi, mereka harus bertanggung jawab atas pilihan mereka. Meskipun teori reality terapi tidak pernah memaksakan individu harus dihukum atau disalahkan karena pilihan mereka, individu tidak dapat mengontrol perilaku orang lain, tetapi mereka dapat berkonsentrasi pada apapun yang dapat mereka kendalikan. Dari perspektif terapi reality, mengeluh dan menyalahkan tidak dapat diterima, karena perilaku ini bisa merugikan diri sendiri. Kekalahan dalam mengontrol perasaan bisa menjadi keluhan individu. Konselor dapat membantu individu untuk memahami bagaimana pilihan individu berkontribusi pada penderitaan mereka. Dasar yang bisa dilakukan semua individu hanyalah berusaha merubah perilaku mereka saat ini, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka dan bergaul dengan orang-orang yang ingin mereka hubungi. Contoh reality terapi. Mary adalah seorang mahasiswa berusia 20 tahun. Mary melaporkan bahwa dia pernah menelepon pusat konseling psikologis dan curiga bahwa dia mengalami gejala depresi. Dia merasa sedih, kesepian, terisolasi, dan tidak nafsu makan hampir setiap hari. Dia juga merasakan lelah meski banyak tidur, merasakan putus asa, dan mengklaim bahwa dia akan gagal di semua mata pelajaran. Dia ingin konselor membantunya mencari tahu apakah obat adalah pilihan yang tepat untuknya. Mary telah menyelesaikan ujian semesternya dengan semua nilai A dan 2-A. Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang penyendiri. Sebagian besar waktunya untuk belajar di ruang kelas, perpustakaan, dan di rumah. Cara penerapan contoh. Pengakuan tanggung jawab adalah langkah pertama untuk melangkah lebih baik dan membuat komitmen untuk mengubah perilaku yang baru. Misalnya, Mary berpandangan bahwa selama ini dia belajar dengan cara menyendiri. Untuk itu, dia merasakan tertekan dan kesepian, tetapi di lain sisi dia juga dapat memilih untuk merasa damai dan rileks untuk mengubah perilaku yang baik. Cara penerapan contoh. Tugas yang akan digunakan konselor bersama Mary adalah membantunya fokus pada saat ini. Terapi reality memperingatkan orang-orang agar tidak cenderung menceritakan apa yang telah terjadi di masa lalu. Mary mungkin mengaitkan gejala depresinya dengan hubungan negatifnya dan keluarga di masa lalu. Dengan integrasi terapi reality dan positif fisiologi, Mary belajar untuk membangun kemampuannya, misalnya terlepas dari gejala depresi dan keraguan dirinya. Dia masih bisa mendapatkan nilai yang baik. Ini menunjukkan bahwa dia memang memiliki kemampuan meskipun dia merasa sangat prihatin. Konselor dapat membantu Mary lebih mengenalkan kekuatan yang dia gunakan untuk mengelola gejala depresi untuk mendapatkan nilai bagus.